Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali saya kultum di sini. Biasanya khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat tidak boleh perkenalan, tapi kalau kultum boleh perkenalan. Kan Pak ya? Nama saya Roni Hidayat. Boleh dipanggil Roni, boleh juga dipanggil Hidayat. Kemudian S1 dulu di Azhar Universitas Kairo Mesir, S2 di UIN Padang, S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ngajar sekarang mengajar di Pasca Sarjana Universitas Yarsi Cempaka Putih. Universitas Yarsi Cempaka Putih. Universitasnya lebih terkenal dengan kedokteran. Jadi bapak-bapak kalau ada anak-anaknya mau masuk kedokteran, masukkanlah ke situ. Biaya murah 7,5. 7,5 Pak. Bukan 750-an juta. Sampai tamat. Yang ngasih tahu aja Pak, karena kan bapak banding-bandingkan nanti kan. Bandingkan ya sekitar itulah biayanya. Untuk kedokteran Pak, kan kedokteran itu bagus Pak. Buku-buku kalau udah tamat ya nanti buku-bukunya orang dikit-dikit kan, 300.000 kata dia. Kalau udah tamat kan. Tapi sebelum tamat memang kuliahnya kan mahal. Tapi saya ngajarnya di Pasca Sarjana, di S2 Magister Manajemen. Terus saya tinggal di Villa Dago Pamulang, Bojongsari, anak 2, istri baru 1. Ini gitu Pak ya. Nanti apa-apa takutnya nanti salah paham nanti misalnya anaknya 2 istrinya berapa gitu kan. Anaknya 2 tapi istrinya baru 1. Baru 1. Baik Bapak-bapak, untuk kultum ini saya membacakan hadis Nabi. Ada buku bagus menurut saya, yaitu buku Imam Al-Bukhari. Bukhari itu kan terkenal dengan Sahih Imam Al-Bukhari. Tapi saya tidak membacakan sahihnya, tapi saya membacakan buku hadis yang lain yang ditulis Imam Bukhari. Nama bukunya adalah Adabul Mufrad, adab pribadi. Jadi adab. Jadi kultum ini berkisar tentang adab. Tema-tema adabnya itu biasanya adab kepada orang tua, adab kepada anak, adab kepada tetangga, adab kepada pembantu, adab kepada teman, macam-macam model adab semuanya. Karena penting adab itu dipelajari. Kata Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kata Imam An-Nawawi begini, kalian jangan terlalu terpukau dulu melihat ibadah orang. Bukan berarti ibadah nggak boleh Pak ya. Jangan terlalu terpukau dulu melihat ibadah orang, tapi lihat akhlak kesehariannya. Kalau akhlak kesehariannya bagus, berarti ibadahnya diterima. Tapi kalau seandainya akhlaknya nggak bagus, bisa jadi ibadahnya tidak diterima. Karena akurat hadis itu mengatakan apa? Hadis itu mengatakan gini, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu pencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan mungkar, dia sholat, indikasinya bahwa sholatnya tidak diterima. Gitu Pak ya. Pak Ibu, mohon maaf ini, Ibu ada nggak di atas? Ada ya, Pak Ibu. Mohon maaf, logat saya ini susah untuk dirubah. Jadi kira Bapak nggak terganggu kan dengan logat saya kan? Aman kan? Aman. Saya asli Paris Pak, Pariaman sekitarnya. Jadi biar Bapak ini
Orang Padang, Pak. Jadi logat, mohon maaf nih Pak ya, walaupun saya sudah lama merantau Pak. Jakarta ini saya merantau 2012. Ngajar di UIN sejak 2012 sampai sekarang di UIN sama di RC. Tapi nggak bisa-bisa berubah Pak ininya apa? Logat ini, mohon maaf Pak ya. Aman kan? Nggak apa-apa kan? Nah, baik kita baca hadisnya. Temanya untuk siang ini adalah tentang berbuat baik kepada anak. Berbuat baik kepada anak. An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu salasu banatin. Siapa yang punya 3 orang anak perempuan, wa sabara alaihinna, sabar dia mendidiknya, wa kasahunna, dia berikan pakaian yang baik, kunna lahu hijaban minan nar, maka dia akan terhalang masuk api neraka. Tapi syaratnya berapa orang anak Pak? 3 orang. Bapak udah 3 belum? Belum, tambahlah 1 lagi biar 3, biar terhalang dari neraka. Ada 3 hadis, nanti hadis bawahnya itu wajaba alaihil jannah, wajib untuknya masuk surga. Jadi hadisnya ada 3 buah, isinya pertama terhalang dari neraka, yang kedua wajib dia masuk surga, tapi syaratnya punya 3 orang anak, terus dibaguskan pendidikannya, bagus pendidiknya, terus berikan segala fasilitasnya, nanti terhindar dia dari neraka dan dia masuk ke surga. 3. Terus ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau 2 saja gimana? Kalau 2 saja gimana? Apa kata Nabi? 2 juga. Tapi kata periode hadis berikutnya, kalau kami bertanya 1 saja bagaimana? Pasti Nabi juga akan menjawab 1 juga boleh. Tapi inti pertamanya berapa Pak? 3. Inti pertamanya 3. Kenapa Pak? Istri 3 Pak ya? Oh, kalau istri 3 langsung Bapak masuk surga Pak. Langsung. Itu. Kenapa? Karena kan biasanya kan gini Pak ya. Biasanya kan katanya begitu Pak. Kan kalau ditanya sama malaikat, kamu takut sama siapa? Kata dia kan, saya takut sama Allah. Ya, itu masuk surga tuh. Tapi kalau istri 1 ditanya sama malaikat, kamu takut sama siapa? Takut sama istri Pak, masuk neraka kamu menyuntuhkan Tuhan. Takut itu hanya boleh kepada Allah. Maka tanda-tanda takut salah satu diantaranya Bapak, istrinya 1. Kalau 2 nanti berani. Saya 1 istri baru, tapi bukan takut Pak sebenarnya, cuman istri lebih berani. Saya nggak takut dengan Pak, cuman istri akan lebih berani. Nggak jadi kita ceramah nih. Baik Bapak, jadi ini Pak ya, kondisi sekarang untuk mendidik anak itu susah Pak. Makanya Nabi mengatakan, alimu auladakum fi zamanin laisa fi zamanikum. Ajarkan anakmu itu karena zamannya beda dengan zamanmu. Kalau zaman saya dulu Pak, mungkin Bapak juga zaman Bapak dulu tuh, kalau orang tua marah kita takut Pak. Tapi kalau anak sekarang, Bapak marah, anak lebih marah lagi. Kadang mau maaf nih Pak, dibunuhnya ayah ibunya. Ada kan kasus kemarin di situ, tapi sekarang nggak tahu saya di mana tuh, yang di mana Pak? Yang di Pak Bulus itu Pak. Nggak tahu saya. 14 tahun baru Pak. Makanya Bapak jangan keras-keras betul di anak mati. Kalau Bapak nanti hati-hati ya Pak. Itu Pak. Pandai-pandai di anak. Serius Pak. Bapak harus tahu zamannya. Zaman sekarang itu zaman gadget namanya. Gimana Bapak? Mang gadget Pak. Mang gadget. Jadi Bapak tidak bisa melarang anak dengan gadget. Yang ada Bapak harus pantau anak tersebut. Dia dia lagi buka apa. Terus kasih waktu untuk main gadget itu. Karena anak saya Pak 3 tahun Pak, belum enggak saya ajarkan cara megang HP, tapi dia ngerti aja cara buka HP itu Pak. Malahan mengunci HP Pak pandai dia. Bingung saya, gimana aku bisa kunci ini? Ngerti Pak. Enggak tahu saya, mungkin semenjak dari rahim udah belajar dia tuh melihat ibunya main HP. Jadi nggak bisa Pak, harus pandai Bapak melihat
kondisi anak sekarang. Jadi tidak bisa kita keras-keras, Pak. Suruh segera. Terus bagaimana caranya? Gimana caranya? Dulu kan Bapak juga begitu dulu kan. Bapak kalau kita dulu kan main juga Pak ya. Main bola, main gitu sama macam kan. Kadang-kadang kan lupa waktu. Begitu juga anak. Dia lupa waktu kalau main gadget. Terus bagaimana? Kita lah yang memberikan waktu kepada anak. Nih, waktunya sekian ya. Yang dibuka hanya ini. Bapak harus pandai mengunci situs-situs yang tidak penting dibuka oleh anak. Bapak harus pintar tuh. Soalnya kalau Pak tak pintar, Pak dikelabui sama anak tuh. Jadi artinya apa? Kita orang tua harus belajar zaman agar kita bisa mendidik anak. Kalau kita tidak bisa belajar tentang zaman ini, kita pasti akan dikelabui oleh anak. Pak, anak itu penting buat kita nanti. Untuk apa Pak? Untuk dunia kita penting. Untuk akhirat juga penting. Dunia kita apa Pak? Ketika Bapak tua nanti, siapa yang akan Yang akan merawat kita? Ya anak lah Pak ya. Anak ketika tua nanti, atau di dunia misalnya, Bapak ketika meninggal dunia, yang kita harapkan kan, yang menyelenggarakan kita, memandikan kan anak kita. Kalau dia memandikan mayat kita kan enak Pak, pasti dia memandikan dengan cara yang lembut, ya kan? Habis itu dia mengapani, habis itu dia menyolatkan, dia datang ke liang kubur kita sampai menangis-nangis, dia buka mata kita, aku sayang ayah dan ibu. Kan enak itu Pak. Daripada dia kasih aja sama orang, tolong mandikan ayah saya, tolong kapani ayah saya, tolong sholatkan. Ketika disuruh dia jadi imam, mundur dia, saya tidak bisa, majulah kamu ke depan, kan gak enak Pak. Tapi kalau orang anak kita yang menyerahkan, di akhirat kita butuh Pak, butuh kita anak kita tuh Pak di akhirat Pak. Apa yang kita butuh? Hadis Nabi mengatakan begini, ada anak itu mau masuk surga, dia sudah selesai hisabnya, hampir saja dia masuk surga dan sudah sampai ke pintu surga. Dia tunggu Pak, pintu surga itu anak tuh Pak. Dia diam aja tuh anak tuh pintu surga. Ditanya sama Allah dalam hadis itu, nah kamu ngapain di sini berhenti? Apa kata dia? Aku tunggu nantaziru abauna wa ummahatuna. Aku tunggu ayah dan ibu di sini. Ibuku dari tadi tak kelihatan. Aku tunggu di sini aja. Terus apa kata anak tersebut? Apa kata Allah? Masuk sajalah. Orang tuamu sedang dihisab. Tidak inginkah kau masuk ke surga? Nikmatnya luar biasa. Dia nampak surga itu dari luar kan ada pintu ya. Nggak ingin kau masuk ke surga yang indah begitu. Apa jawabannya itu? Nggak apa-apa ya Allah. Nantaziru abauna wa ummahatuna. Kami tunggu ayah di sini dan ibu di sini. Terus kata Allah, ibumu sedang dihisab, ayahmu sedang dihisab. Kamu kan tidak tahu apa dosanya. Kemungkinan kalau banyak tanya, mampir dulu dia di neraka. Menangislah anak tuh. Apa penyebabnya ayah dan ibuku masuk neraka? Apa kata Allah? Penyebabnya, alasannya dia mengatakan kepadaku kamu. Apa penyebabnya? Gara-gara mencari duit, ayah ibumu tuh nggak sholat, nggak puasa, malas bayar zakat, katanya untuk sekolahmu, nggak pergi haji dan umroh, katanya untukmu. Tambah menangis lah anak tuh. Aku ternyata penyebabnya. Aku tak rela masuk surga tanpa ayah dan ibuku. Menangis, nggak mau dia masuk surga Pak. Terus apa kata Allah? Di surga itu tidak ada rasa sedih nak. Di surga itu semuanya indah, tak ada rasa sedih, tak boleh sedih. Apa yang membuatmu akan bahagia? Apa kata dia? Jika orang tuaku, ayah dan ibuku bersamaku masuk ke dalam surga. Apa jawaban Allah? Kalau begitu, carilah ayah dan ibumu yang sedang dihisab, bawa dia masuk bersamamu ke dalam surga. Indah kan gitu Pak? Anak bisa memberi syafaat. Makanya pandai-pandai Bapak, ada bonding antara Bapak dengan anak. Bonding itu kapan tercipta? Ya semenjak dia hidup, terutama ketika dia masih bayi. Ada bonding. Bonding itu apa? Ikatan batin antara ayah bunda dengan
anak. Makanya Bapak walaupun sibuk bekerja, sempat-sempatkanlah main dengan anak, sempat-sempatkanlah ngajarin anak, sempat-sempatkanlah semuanya. Agar Bapak nanti ketika dia masuk surga, dia ingat Bapak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu saya cuma 15 menit. Jadi mudah-mudahan Bapak kalau bisa mendidik anak dengan baik-baik. Terus gini Pak, kalau Bapak sudah didik anak, terus anak tersebut tidak mau berbakti misalnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan kalian risau. Yang paling penting bagi orang tua adalah mendidik anak. Setelah dididik anak, kalaupun dia tidak berbakti, sudah dianggap sebagai sedekah. Jadi Bapak, kalau ada anak Bapak nggak berbakti kepada Bapak jangan terlalu sedih, jangan sedih. Yang penting kewajiban kita sebagai orang tua sudah kita tunaikan. Itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Jangan Bapak nanti bilang kepada anak nanti begini, aku sudah sekolahkan kalian, aku sudah berikan kalian makanan, sudah berikan fasilitas ini itu, mana bakti kalian? Tidak perlu Pak tanya, itu jatuh di bawah Bapak nanti. Cukup biarkan anak yang berbakti kepada kita. Kalau dia kepengen surga, pasti dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau dia tidak mau surga, silahkan biarkan dia masuk neraka. Cuman jangan sampai masuk neraka pula anak Bapak. Tapi makanya Pak didik baik-baik, ajarkan dia agama segala macam gitu Pak ya. Jadi ini untuk pertama kali, cukuplah segitu dulu Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi tentang apa Pak? Berbakti kepada anak atau berbuat baik kepada anak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nggak apa-apa, cukup segitu Pak ya. Bapak kayaknya ini semua kan. Oh, saya sebenarnya gemetar nih Pak. Di depan bapak-bapak yang pakai baju ini gemetar saya. Mohon maaf Pak ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.